Halo Sobat Sehat, hari ini kita akan belajar mengenai hipertensi atau yang biasa dikenal dengan tekanan darah tinggi. Sebelum mempelajarinya, kita perlu mengetahui tentang tekanan darah. Seperti yang kita ketahui, jantung memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ketika darah dipompa ke dalam pembuluh arteri, tekanan yang mendorong dinding pembuluh arteri disebut sebagai tekanan darah, sehingga darah mampu mengalir ke seluruh bagian tubuh kita. Pada umumnya, tekanan darah diukur dalam milimeter air raksa. Tekanan darah sistolik atau tekanan darah atas merupakan tekanan yang diberikan pada dinding pembuluh arteri saat jantung berkontraksi. Sedangkan tekanan darah diastolik atau tekanan darah bawah merupakan tekanan yang diberikan pada dinding pembuluh darah arteri saat jantung berelaksasi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm merkuri dan atau tekanan darah diastolik melebihi sama dengan 90 mm merkuri. Perlu kita ketahui bahwa hipertensi adalah penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab utama kematian prematur di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia mengestimasikan prevalensi hipertensi secara global sebesar 22% dari total penduduk dunia. Dari total jumlah penderita tersebut, didapatkan kurang dari 1/5 yang melakukan pengendalian terhadap tekanan darah yang dimiliki. Hipertensi disebut juga the silent killer karena sering terjadi tanpa keluhan. Beberapa gejala yang terjadi bervariasi pada masing-masing individu, berupa penglihatan kabur, telinga berdenging, mimisan, kemudian merasakan jantung berdebar-debar, selain itu merasa mudah lelah, sakit kepala atau vertigo, dan rasa berat di tengkuk. Hipertensi menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena jika tidak dikontrol dapat mengakibatkan kondisi komplikasi seperti penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal, kerusakan pada retina, gangguan saraf, dan kerusakan pada otak. Untuk itu, sangat penting melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, terutama bila keluarga memiliki riwayat hipertensi. Untuk mengontrol tekanan darah, biasakan untuk olahraga teratur dan menjaga berat badan di batas normal. Kemudian, mengurangi konsumsi kafein dan hindari alkohol, menjaga pikiran agar terhindar dari stres, berhenti untuk merokok, dan menjaga makanan tetap sehat dan seimbang. Serta jangan lupa untuk tetap mengontrol tekanan darah. Kira-kira orang dengan risiko PTM hipertensi apakah masih bisa olahraga? Yuk simak video berikut ini. Orang yang memiliki risiko hipertensi dapat olahraga dengan intensitas yang sedang. Parameter yang digunakan adalah ketika berolahraga masih bisa bicara walau terengah-engah. Pada masa pandemi seperti ini, dapat melakukan olahraga di rumah aja dengan aerobik ataupun anaerobik. Cukup meluangkan waktu selama 30 menit untuk berolahraga dari 24 jam yang kita miliki. Yang pertama adalah latihan aerobik yang disebut juga dengan latihan kardiorespirasi karena melatih jantung dan paru, dapat memperbaiki fungsi kerja jantung, melebarkan pembuluh darah, dan meningkatkan pembakaran lemak. Yang kedua adalah latihan anaerobik. Latihan ini dapat dilakukan di rumah dengan memanfaatkan perabotan rumah seperti kursi, tempat tidur, sofa, meja. Selain itu bisa menggunakan dinding untuk wall push up. Beberapa contoh latihan aerobik yaitu jalan cepat bisa dilakukan di sekitar rumah. Kemudian naik turun tangga 10-15 menit dalam 2-3 kali sehari. Kemudian olahraga loncat tali. Agar tidak bosan, bisa melakukan senam aerobik. Dan contoh terakhir adalah menggunakan sepeda statis ataupun treadmill. Beberapa contoh untuk latihan anaerobik yaitu angkat beban, melakukan push up, kemudian sit up, dan squat jongkok berdiri. Aktivitas fisik dan olahraga di rumah secara rutin dengan cara yang tepat dapat meningkatkan daya tahan tubuh ataupun imunitas tubuh. Bijaklah dalam latihan fisik, sesuaikan dengan kondisi tubuh dan konsisten dilakukan setiap hari. Terima kasih.